Sebuah teror tengah malam berupa telepon dari atasan suaminya yang mengaku tidur bersama sang suami pada pukul 1 pagi, awalnya disangka sebagai puncak kehancuran rumah tangga Rania. Namun, alih-alih meratap, Rania yang dulunya seorang auditor forensik justru menyambut dingin pengkhianatan itu dengan kalimat telak, "Ambillah." 2 jam kemudian, situasi berbalik secara drastis ketika sang suami dan bosnya datang menggedor pintu dalam keadaan pucat pasi dan ketakutan luar biasa akibat bayang-bayang teror di luar rumah. Malam itu, alih-alih menghadapi hantu, mereka justru terjebak dalam perangkap kartu as yang telah disiapkan Rania. Bukti-bukti kuat penggelapan dana korporasi dan transaksi fiktif bernilai miliaran rupiah. Dalam balutan ketegangan psikologis yang pekat, sebuah pilihan mutlak diberikan, menghadapi jeruji besi atau menyerahkan segalanya. Inilah kisah menegangkan tentang kebangkitan seorang wanita yang mengubah petaka pengkhianatan menjadi bumerang paling mematikan, membuktikan bahwa harga diri sejati tidak diukur dari ketertindasan, melainkan dari keberanian mengambil kembali kendali hidupnya. Malam itu, jarum jam dinding di ruang tamu baru saja menunjuk tepat pukul 1 dini hari. Suasana rumah terasa begitu sunyi dan lengang, menyisakan keheningan yang pekat. Di atas sofa empuk, seorang wanita bernama Rania masih terjaga. Matanya menatap layar ponsel di genggamannya dengan perasaan gelisah yang sedari tadi merayap di dadanya. Sudah lewat tengah malam, namun suaminya yang bernama Bagas belum juga menunjukkan batang hidungnya di rumah. Setiap kali dihubungi, Bagas selalu berdalih bahwa ia sedang lembur di kantor demi mengejar proyek penting perusahaan. Sebagai seorang istri yang setia dan selalu berusaha memahami kesibukan suami, Rania awalnya berusaha menepis segala prasangka buruk yang mulai berkecamuk di dalam benaknya. Ia percaya sepenuhnya pada ikrar pernikahan yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Namun, ketenangan semu itu mendadak hancur berkeping-keping ketika layar ponselnya tiba-tiba berdering nyaring, memecah kesunyian malam yang mencekam. Sebuah panggilan masuk tertera di sana, berasal dari nomor ponsel pribadi milik Sandra, wanita yang menjabat sebagai atasan atau bos langsung di kantor tempat Bagas bekerja. Dengan tangan sedikit bergetar karena rasa penasaran bercampur firasat buruk, Rania lantas menggeser ikon hijau untuk mengangkat panggilan telepon tersebut. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk menyapa atau menanyakan keberadaan suaminya, suara-suara tawa samar dan nada bicara yang angkuh langsung terdengar dari ujung sambungan telepon. Suara Sandra terdengar jelas, diucapkan dengan nada merendahkan, penuh rasa percaya diri, tanpa secercah pun rasa bersalah atau ketahuan berbuat salah. "Dengar ya, Rania," ucap Sandra tajam dari balik telepon dengan nada suara yang sengaja dipamerkan agar terdengar jelas. "Suamimu sedang ada di sini bersamaku sekarang. Kami tidur bersama malam ini, jadi berhenti mencarinya dan jangan ganggu kami, dasar wanita bodoh." Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa filter, bagaikan sambaran petir di siang bolong yang langsung menghantam telinga Rania. Di detik-detik pertama setelah mendengar pengakuan terang-terangan itu, dunia Rania seolah berhenti berputar. Rasa sakit yang luar biasa mendadak merasuk ke dalam relung hatinya, menghujam dada dengan begitu telak. Selama ini ia mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan demi merawat rumah tangga, sementara di luar sana suaminya justru berselingkuh dengan atasannya sendiri tanpa rasa malu sedikitpun. Akan tetapi, reaksi yang ditunjukkan oleh Rania di luar dugaan siapapun, bahkan mungkin di luar dugaan Sandra yang meneleponnya dengan penuh rasa kemenangan. Alih-alih langsung menjerit histeris, menangis histeris, atau memaki-maki dengan nada penuh kemarahan seperti wanita pada umumnya, Rania justru menarik napas panjang untuk menenangkan gejolak emosi di dalam dadanya. Dengan menggunakan nada suara yang terdengar sangat dingin, datar, tanpa beban, dan terkesan meremehkan, Rania langsung memberikan jawaban telak atas ucapan hina tersebut. "Oh, begitu ya?" jawab Rania dengan tenang sambil menyelipkan senyum kecut di bibirnya. "Kalau begitu, ambil saja dia sepuasmu." Tanpa menunggu balasan atau kata-kata lanjutan dari sang bos yang mendadak kebingungan mendengar respons tak terduga itu, Rania langsung menutup sambungan telepon secara sepihak, memutus komunikasi dan meninggalkan keheningan malam yang kembali pekat menyelimuti ruang tamunya. Meskipun sambungan telepon telah terputus sepihak, sisa-sisa getaran kemarahan dan rasa sakit masih tertinggal di udara ruang tamu yang sunyi. Rania berdiri perlahan dari sofa, membiarkan layar ponselnya yang kini gelap gulita tergeletak di atas meja. Tidak ada air mata yang tumpah membasahi pipinya seperti yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang di luar sana.
Bagi Rania, air mata adalah barang mahal yang sudah habis ia curahkan untuk pria yang salah selama bertahun-tahun. Rasa sakit yang mendadak menghujam dadanya tadi kini telah bermutasi menjadi ketenangan yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa menangis meratapi nasib tidak akan mengubah keadaan, melainkan hanya akan melemahkan posisinya sendiri di hadapan pengkhianatan yang terang-terangan ini. Kilas balik kehidupan rumah tangganya berputar cepat di kepala Rania seperti guliran film dokumenter yang menyakitkan. Dulu, sebelum Bagas diangkat menjadi manajer di perusahaan besar itu, suaminya adalah sosok pria sederhana yang menghargai setiap keringat dan pengorbanan kecil di rumah. Namun, jabatan tinggi dan kedekatan intens dengan Sandra sang bos besar perlahan-lahan mengubah tabiat Bagas. Pria itu menjadi sombong, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang tidak masuk akal, dan mulai memperlakukan Rania sebelah mata. Rania, yang dulunya rela melepaskan karir cemerlangnya di dunia profesional demi fokus mengurus keluarga, kini mendapati dirinya ditukar begitu saja dengan wanita lain yang dianggap lebih berkelas secara sosial dan materi. Namun, ada satu hal penting yang rupanya telah lupa diperhitungkan oleh Bagas maupun atasannya yang arogan itu. Sebelum ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, Rania bukanlah wanita sembarangan. Ia adalah seorang auditor forensik profesional yang sangat terbiasa menelusuri aliran dana tersembunyi, membedah laporan keuangan fiktif, serta membongkar rahasia perusahaan besar yang sengaja ditutup-tutupi. Selama beberapa bulan terakhir, ketika gelagat mencurigakan Bagas mulai tercium, insting profesional Rania secara otomatis aktif. Ia tidak tinggal diam. Secara diam-diam namun teliti, ia mulai mengumpulkan berbagai rekam jejak digital, salinan dokumen penting, serta bukti transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening pribadi suaminya dan perusahaan tempat Sandra memegang kendali penuh. Kini, seluruh bukti krusial itu tersimpan rapi di dalam sebuah map merah yang berada di laci meja kerjanya. Rania melangkah mendekati meja tersebut, membuka laci, dan meraba map tebal yang memuat kartu as penentu kehancuran karir dan reputasi kedua orang yang telah mengkhianatinya. Senyum tipis yang penuh makna terukir di bibirnya, menyiratkan bahwa permainan baru saja dimulai dan kendali sepenuhnya kini berada di tangannya. Ia tidak perlu mendatangi hotel tempat mereka berada atau melabrak seperti wanita lemah di pinggir jalan. Cukup menunggu waktu yang tepat, karena badai yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar telepon tengah malam sedang bersiap menerjang hidup Bagas dan Sandra tanpa ampun. Waktu terus berjalan, merangkak maju menuju pukul 3 pagi di tengah keheningan malam yang semakin pekat. Rania duduk dengan tenang di ruang tamu, menikmati sisa teh hangatnya tanpa ada secercah pun rasa kantuk di matanya. Rumah itu terasa begitu damai dan tenteram, kontras dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Namun, ketenangan malam itu tidak berlangsung selamanya. Suasana mendadak pecah ketika terdengar suara ketukan dan gedoran pintu yang begitu keras, bertalu-talu dengan panik dari arah luar rumah. Suara itu disusul oleh rintihan napas yang terengah-engah dan kepanikan yang nyata, seolah-olah ada seseorang yang sedang dikejar oleh bahaya besar yang mengancam nyawa mereka. Rania meletakkan cangkirnya secara perlahan di atas meja, tidak terburu-buru merespons gedoran yang semakin menggila. Dengan langkah tenang dan anggun, ia berjalan mendekati pintu utama rumahnya. Begitu kunci dibuka dan daun pintu ditarik lebar-lebar, pemandangan yang tersaji di hadapannya langsung memperlihatkan situasi yang amat kontras dengan kesombongan beberapa jam lalu. Di ambang pintu, Bagas dan Sandra berdiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah mereka tampak pucat pasi tanpa sisa darah, tubuh mereka gemetar hebat seakan diserang demam tinggi, dan peluh dingin bercucuran membasahi pakaian yang mereka kenakan. Tanpa menunggu izin, keduanya langsung menerobos masuk dan bersimpuh di lantai ruang tamu, napas mereka memburu dalam keputusasaan yang luar biasa. Suasana ruang tamu mendadak terasa begitu menyesakkan, dipenuhi oleh suara napas yang memburu dan isak tertahan dari dua orang yang baru saja datang dengan penuh kepanikan. Sandra, wanita yang tadinya begitu angkuh dan melontarkan kalimat merendahkan lewat sambungan telepon beberapa jam lalu, kini tampak tidak berdaya. Riasan wajahnya luntur oleh keringat dingin, sementara tubuhnya bergetar hebat di atas lantai keramik yang dingin. Bagas, suaminya, juga tidak terlihat lebih baik. Pria itu menelungkupkan kedua tangannya di wajah, tak berani menatap mata Rania yang berdiri tegak menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebuah sorot mata yang dipenuhi oleh keheningan yang mematikan.
Rania, tolong aku, Ran. Tolong? Rintih Bagas dengan suara parau, mencoba merangkak maju untuk menggapai ujung kaki istrinya. Namun Rania sedikit menggeser langkahnya ke belakang, menjaga jarak agar tidak tersentuh oleh pria yang telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Alih-alih merasa iba melihat kondisi mengenaskan suami dan atasannya itu, Rania justru melipat kedua tangannya di dada. Dengan nada suara yang terdengar tenang namun menusuk tajam, ia berucap, "Kenapa? Bukankah tadi jam 1 pagi kalian sedang asyik bersama? Katanya jangan ganggu. Kenapa sekarang malah berlari pulang sambil ketakutan seperti pencuri yang tertangkap basah?" Sindiran itu meluncur tanpa beban, membuat Bagas semakin terpuruk dalam rasa malu dan Sandra terisak semakin kencang, seolah-olah ada beban psikologis yang sangat berat menghimpit dada mereka sejak kejadian di luar sana. Melihat respons dingin tersebut, Sandra akhirnya mengangkat wajahnya yang pucat pasi. Air mata menetes dari sudut matanya, menyiratkan ketakutan yang teramat sangat terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang membuat mereka lari tunggang langgang dari tempat pelarian demi mencari keselamatan di rumah yang justru telah mereka hianati. Ada sesuatu yang mengerikan di mobil tadi, Rania, bisik Sandra dengan suara bergetar ketakutan. Kami diteror, bayangan-bayangan itu mengikuti kami, suara-suara itu mengejek kami. Tolong selamatkan kami. Rania sama sekali tidak bergeming mendengar ratapan itu. Di balik ketenangannya, ia tahu persis bahwa kepanikan mental yang melanda mereka berdua adalah kombinasi dari rasa bersalah yang amat besar dan ketakutan akibat rahasia busuk mereka yang hampir terbongkar. Dan malam ini, teror yang sebenarnya bukanlah hantu atau makhluk gaib di jalanan, melainkan kenyataan pahit bahwa permainan kotor mereka telah sepenuhnya diketahui oleh wanita yang selama ini mereka remehkan di rumah. Melihat betapa kacaunya kondisi Bagas dan Sandra yang bersimpuh di hadapannya, Rania sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan ataupun niat untuk menenangkan mereka. Alih-alih melunak, ekspresi wajah Rania justru semakin menampakkan ketegasan yang dingin. Ia melangkah pelan menuju lemari arsip di sudut ruangan, lalu kembali dengan membawa sebuah map merah tebal yang sejak tadi malam telah ia persiapkan dengan sangat matang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Rania menjatuhkan map tersebut tepat di hadapan Bagas dan Sandra yang tertegun menatap benda tipis berisikan lembaran-lembaran kertas itu. Kalian mengira ketakutan kalian malam ini karena gangguan mistis di jalanan, suara Rania memecah keheningan dengan nada yang begitu tajam dan menusuk. Kalian salah besar. Ketakutan terbesar kalian sebenarnya baru saja dimulai dari apa yang ada di dalam map itu. Mendengar ucapan tersebut, Bagas dengan tangan yang masih gemetar hebat memberanikan diri membuka tali pengikat map merah itu. Begitu lembaran pertama dibaca, seketika warna darah seolah lenyap dari wajah Bagas. Lembaran-lembaran tersebut bukan sekadar surat biasa, melainkan cetakan mutlak dari seluruh riwayat transaksi perbankan, rekaman percakapan digital, hingga bukti aliran dana fiktif perusahaan yang sengaja digelapkan oleh Sandra ke rekening pribadi suaminya selama beberapa bulan terakhir. Sandra yang melihat isi map tersebut langsung menjerit histeris, mencoba merebut lembaran kertas dari tangan Bagas dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Bagaimana mungkin rahasia korporasi bernilai miliaran rupiah yang ia sembunyikan dengan sistem keamanan berlapis bisa terbongkar begitu rapi di tangan seorang wanita yang selama ini hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga? Dengan napas memburu dan tatapan penuh teror, Sandra menatap Rania seolah-olah wanita di hadapannya itu adalah monster yang jauh lebih menakutkan daripada bayangan apapun yang mengejar mereka di jalan raya tadi. Kedok kekuasaan, jabatan tinggi, serta kesombongan yang selama ini mereka banggakan runtuh seketika dalam waktu singkat, menyisakan keputusasaan mutlak di atas lantai dingin rumah tersebut. Topeng kekuasaan dan jabatan tinggi yang selama ini diagung-agungkan oleh Sandra runtuh tak bersisa di hadapan kenyataan pahit yang terpampang nyata di dalam map merah tersebut. Sebagai seorang wanita yang terbiasa memegang kendali penuh di kantornya, Sandra tidak pernah menyangka bahwa dominasinya bisa dipatahkan dengan begitu mudah oleh seseorang yang ia remehkan sebagai ibu rumah tangga biasa. Dengan napas yang masih tersengal-sengal dan air mata penyesalan yang mengalir deras, Sandra mendongakkan kepalanya, menatap Rania dengan tatapan memohon ampun yang sangat menyedihkan. Ia sadar betul bahwa bukti-bukti transaksi fiktif dan aliran dana gelap perusahaan yang dipegang oleh Rania bukan sekadar dokumen biasa, melainkan tiket langsung menuju jeruji besi dan kehancuran total karir profesional yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Di sisi lain,
Bagas tampak benar-benar hancur lebur, kehilangan seluruh sisa harga diri dan keangkuhannya sebagai seorang suami. Pria itu menyadari bahwa kesombongan yang ia tunjukkan selama ini, mulai dari mengabaikan pengorbanan istrinya hingga berani melontarkan kata-kata penghinaan lewat telepon pada pukul 1 pagi, kini berbalik menjadi bumerang paling mematikan dalam hidupnya. Bagas bersimpuh lebih dekat ke arah Rania, mencoba merengkuh lutut istrinya sambil terisak keras, melupakan segala gengsi yang sempat membuatnya lupa daratan. Namun, Rania tetap berdiri dengan postur yang tegap dan dingin, sama sekali tidak bergeming oleh ratapan maupun air mata buaya yang ditunjukkan oleh dua orang di hadapannya. Kamu merasa hebat karena memegang jabatan tinggi dan bisa mempermainkan rumah tangga kita, Sandra? Suara Rania memecah keheningan malam dengan intonasi yang tenang namun mengandung ketegasan luar biasa. Dan kamu, Bagas, kamu lupa siapa yang dulu menemani hari-hari sulitmu sebelum kamu duduk di kursi empuk manajer itu. Kalimat-kalimat tersebut meluncur perlahan, menghujam langsung ke ulu hati kedua orang yang kini tak berdaya di lantai. Rania kemudian menjelaskan secara singkat bahwa seluruh jejak digital, mulai dari manipulasi laporan keuangan hingga bukti perselingkuhan mereka, telah ia amankan dalam salinan digital terenkripsi yang tersimpan di luar rumah. Artinya, jika terjadi sesuatu pada dirinya atau dokumen fisik tersebut, seluruh rahasia busuk mereka akan langsung terkirim otomatis ke jajaran direksi utama dan pihak berwajib dalam hitungan detik. Mendengar penjelasan tersebut, kepanikan Sandra dan Bagas mencapai puncaknya. Mereka tahu bahwa Rania tidak sedang menggertak. Latar belakang Rania yang teliti dan cerdas membuat mereka tidak memiliki celah sedikit pun untuk melawan atau berkelit. Di bawah tekanan mental yang luar biasa berat, Sandra akhirnya bersuara dengan terbata-bata, memohon agar Rania bersedia melunak dan tidak melaporkan kasus korupsi tersebut ke ranah hukum. Suasana ruang tamu itu berubah drastis menjadi panggung kejatuhan mutlak bagi dua orang yang tadinya merasa berada di puncak dunia, sementara Rania berdiri sebagai pemegang kendali penuh atas takdir kehidupan mereka selanjutnya. Suasana di ruang tamu terasa semakin mencekam, menyisakan isak tangis tertahan yang mulai melemah dari sosok Sandra dan Bagas. Mereka berdua kini sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk berkelit, berbohong, atau sekadar mencari pembelaan diri. Bukti-bukti yang dibentangkan oleh Rania di atas meja bukan sekadar gertakan kosong, melainkan sebuah jerat hukum yang sangat kuat dan siap menghancurkan masa depan mereka kapan saja. Di tengah keheningan malam yang kian larut menuju fajar, Rania menatap kedua orang di hadapannya dengan pandangan yang menyiratkan ketegasan mutlak seorang wanita yang telah selesai dengan rasa sakitnya. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar dada, melainkan sebuah kepastian dingin bahwa keadilan harus ditegakkan dengan caranya sendiri. Tanpa mengubah posisinya yang berdiri tegak, Rania akhirnya memecah keheningan dengan memberikan dua pilihan mutlak kepada suaminya dan wanita yang telah merusak rumah tangga mereka. Pilihan pertama adalah membiarkan seluruh bukti penggelapan dana dan korupsi korporasi tersebut diserahkan langsung pagi ini juga kepada jajaran direksi utama dan pihak kepolisian, yang artinya mereka berdua harus bersiap mendekam di balik jeruji besi dalam waktu dekat. Sementara pilihan kedua, yang jauh lebih masuk akal bagi keselamatan karir dan masa depan mereka, adalah menandatangani surat perjanjian dan gugatan cerai seketika itu juga tanpa ada bantahan, serta mengembalikan seluruh aset keluarga yang sempat dipindahtangankan secara ilegal oleh Bagas. Sandra, yang nyawanya bagai berada di ujung tanduk, tanpa berpikir panjang langsung mengangguk dengan penuh keputusasaan sambil memohon agar Rania memilih opsi kedua. Bagi seorang wanita karir yang sangat ambisius seperti Sandra, kehancuran reputasi dan penjara adalah mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada kehilangan segalanya dalam sekejap. Dengan tangan yang masih gemetar hebat dan menggunakan pulpen yang disodorkan oleh Rania, Sandra menyetujui seluruh syarat mutlak tersebut demi menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum yang mengancam. Di sisi lain, Bagas hanya bisa terpaku menatap nanar lembaran surat tersebut, menyadari bahwa kebodohannya sendiri telah melepas seorang istri yang cerdas dan setia demi kesenangan sesaat yang berujung pada kehancuran total. Mentari pagi akhirnya mulai merayap naik, memancarkan cahaya hangat menembus celah-celah jendela kaca ruang tamu, seolah menyapu bersih sisa-sisa malam yang penuh dengan drama dan ketegangan. Di atas meja kayu, surat-surat penting berupa kesepakatan hukum dan dokumen perceraian telah terbentang rapi di atas meterai, lengkap dengan tanda tangan basah yang baru saja ditorehkan oleh Bagas dan Sandra tanpa ada bantahan sedikit pun.
Di bawah pengawasan dokumen digital yang siap dikirimkan kapan saja, mereka berdua tidak memiliki celah untuk melawan atau menarik kembali apa yang telah mereka sepakati di hadapan Rania. Tidak lama setelah dokumen tersebut diselesaikan, pihak keamanan dari perusahaan tempat Sandra dan Bagas bekerja datang mendatangi kediaman tersebut atas laporan audit internal mendadak yang dikirimkan oleh Rania sejak subuh tadi. Sandra langsung digiring pergi oleh pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai pimpinan. Sementara itu, Bagas diminta untuk segera meninggalkan rumah tersebut hari itu juga tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan, kehilangan seluruh fasilitas mewah, jabatan, serta kedudukan yang selama ini membuatnya sombong dan lupa daratan. Rania berdiri di dekat jendela lantai 2, menyaksikan mantan suaminya berjalan meninggalkan halaman rumah dengan langkah gontai, tertunduk lesu di bawah terik matahari pagi yang mulai meninggi. Tidak ada rasa benci, dendam, ataupun amarah yang tersisa di dalam dadanya, yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang teramat sangat. Ia menyadari bahwa badai semalam bukan sekadar cobaan rumah tangga yang biasa, melainkan titik balik bagi dirinya untuk terbebas dari jerat hubungan beracun yang selama ini membelenggu hidupnya. Pintu gerbang rumah itu kini tertutup rapat untuk Bagas, menandakan babak baru dalam hidup Rania telah resmi dimulai dengan lembaran yang jauh lebih bersih, mandiri, dan penuh harga diri. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh badai yang mengubah drastis arah kehidupan Rania. Suasana rumah kini terasa jauh lebih tenang, damai, dan dipenuhi oleh energi positif yang telah lama hilang. Di ruang kerjanya yang tertata rapi, Rania kembali menekuni dunia profesional yang sempat ia tinggalkan selama bertahun-tahun demi mengurus keluarga. Berbekal kecerdasan, ketelitian, serta pengalaman masa lalunya sebagai seorang auditor forensik handal, ia kini dipercaya memegang posisi konsultan keuangan independen untuk beberapa perusahaan besar. Kesibukan barunya tidak hanya mengembalikan kemandirian finansialnya, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri dan harga diri yang sempat tergerus oleh pernikahan beracun di masa lalu. Sementara itu, kabar mengenai kehancuran mantan suami dan atasannya beredar luas dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan profesional. Perusahaan tempat mereka bekerja mengalami krisis hebat dan terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran akibat kasus korupsi dan penggelapan dana yang dibongkar melalui audit internal yang disusun Rania. Sandra, wanita yang dulunya begitu angkuh dan memegang kekuasaan penuh, kini harus mendekam di balik jeruji besi dan menghadapi proses hukum yang panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kehilangan seluruh harta dan jabatan yang selama ini ia banggakan. Nasib serupa juga menimpa Bagas, yang kini hidup terlunta-lunta tanpa arah, kehilangan pekerjaan, kehilangan fasilitas mewah, serta hidup seorang diri tanpa ada lagi orang yang peduli padanya setelah semua kebusukannya terbongkar. Pernah suatu sore, di tengah kesibukan harinya, Bagas sempat mencoba datang kembali ke lingkungan rumah lama mereka. Pria berpenampilan kusut itu berdiri di depan pagar, memohon dengan sangat agar Rania bersedia membukakan pintu dan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Namun, Rania tidak sedikit pun merasa tergerak atau iba. Dari balik kaca jendela lantai 2, ia menatap sosok mantan suaminya dengan tatapan datar dan penuh ketenangan. Pintu gerbang rumah itu tidak pernah terbuka untuknya, dan tidak akan pernah terbuka lagi selamanya. Bagi Rania, masa lalu yang kelam telah terkubur rapat bersama pelajaran berharga tentang arti sebuah ketulusan dan batasan diri. Kini, menjelang malam, Rania berdiri sendiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia memandang pantulan bayangannya sambil mengenakan pakaian rapi dengan senyuman tulus tersungging di bibirnya. Telepon misterius pada pukul 1 pagi beberapa bulan lalu, yang awalnya terasa seperti sebuah petaka runtuhnya dunia, kini ia maknai sebagai sebuah alarm penyelamat tak kasat mata dari Sang Pencipta. Panggilan itu membukakan matanya lebih cepat dari waktu yang seharusnya, menyelamatkannya dari jebakan pernikahan beracun yang lebih dalam. Rania belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak pernah diukur dari seberapa sabar ia bertahan di tengah pengkhianatan, melainkan dari seberapa berani ia melangkah pergi untuk menyelamatkan masa depannya. Dengan kepala tegak dan hati yang lapang, ia siap menyambut hari esok yang jauh lebih cerah dan penuh berkat. Demikianlah kisah perjalanan hidup Rania malam ini. Semoga cerita tadi bisa memberikan inspirasi dan hikmah berharga untuk kita semua, bahwa kesabaran seorang wanita ada batasnya, dan badai sebesar apapun selalu membawa jalan keluar bagi mereka yang berani bangkit.
Terima kasih banyak untuk Bunda dan Kakak yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh makna selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.